Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com. www.radiomesra.com hadir dengan update informasi terkini seputar Pare-Pare dan info lainnya. www.radiomesra.com, infonya ada, entertainnya juga. Saatnya Anda memberikan solusi atas keluhan, saran, dan kritikan dari warga masyarakat. Partisipasi baik di 102,8 FM San Mesra dimanapun Anda berada. Untuk pagi hari ini kembali kita akan bersama di Ini Bincang Heboh edisi Caleg Bicara. Dan hari ini sangat spesial, kita kedatangan tamu yang luar biasa, menyempatkan diri di tengah liburan untuk bersama kita. Di IBH ada Pak Rahmat Samsu Alam. Bukan lagi caleg ini sudah anggota DPR. Kita mau tahu nanti bagaimana sih nyamannya ini yang menjadi anggota DPR. Lebih banyak susahnya atau bagaimana? Karena kita lihat 300 berapa caleg kita ini? 367 kalau saya tidak salah. 367. Ya. Memperebutkan 25 kursi. Iya, dengan tujuan yang berbeda-beda. Dengan visi misi yang sangat seru. Iya. Ya, silakan Pak Saran untuk kita mulai, dan diingatkan Insan Mesra ada layanan telepon kita siapkan. Komentar Facebook dan juga WhatsApp 085395350907 juga Anda bisa berinteraksi dengan beliau nanti untuk sejam ke depan. Silakan. Ya. Saya Sarang Bimoro memandu. Iya. Seperti biasa ya. Iya. Terima kasih. Kami tetap berharap ada respon dari pendengar kita nanti untuk berdialog, karena ini adalah kesempatan untuk berdialog dengan orang yang sudah teruji. Sudah ada kolega beliau di DPR yang kasih jempol ini. Pak Dr. Kamaludin. Iya. Iya. Dr. Kamaludin. Ya, kita terima kasih juga kepada beliau yang begitu setia stay di Radio Mesra. Oke, kita langsung saja. Iya. Dulu kita perkenalkan sebenarnya sudah terkenal tapi tidak apa-apa, sebagai sebuah formalitas kita tetap akan perkenalkan bahwa beliau adalah salah satu sosok nih, seorang sosok anggota legislatif. Pasti sudah punya pengalaman banyak menghadapi berbagai masalah kemasyarakatan. Ya, apa kabar? Saya panggilnya Bang Ato aja. Lebih heboh nih. Apa kabar? Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah baik-baik. Aktivitas sebagai anggota legislatif yang menguras energi itu akhir-akhir ini apa saja? Ya, alhamdulillah memang kalau di akhir tahun ya ada beberapa kewajiban DPRD yang harus dilaksanakan, khususnya terkait dengan pembahasan APBD pokok dan perubahan. Karena APBD pokok dan perubahan menjadi suatu kewajiban yang setiap tahun dilaksanakan, dan dia punya batas waktu. Ya. Dan apabila tidak disahkan, itu berdampak kepada masyarakat. Betul. Nah, apa yang menarik atau apa yang sangat urgen di perubahan anggaran pokok ke anggaran perubahan? Ya, anggaran perubahan kali ini lebih mendominasi adalah pembayaran utang. Waduh. Utang-utang kita. Kayaknya. Ya, jadi utang-utang kita yang tahun sebelumnya belum terbayar, itu kita sudah masukkan ke APBD perubahan. Karena utang itu harus termuat dalam APBD. Ya, tapi utang pemerintah Kota Parepare masih dalam kewajaran, atau memang sudah dianggap ini ambang batasnya sudah melebihi dari yang kita prediksi? Ya, jadi ada dua sebetulnya yang saya ingin menyampaikan. Kalau kita bicara regulasi, karena ini saya mau menghindari persepsi. Harus menghindari persepsi masyarakat. Saya ini membela atau tidak? Ini saya persepsi. Benar ya. Kalau kita berbicara regulasi, tentu utang itu dibolehkan dalam undang-undang. Saja. Ya, dibolehkan. Nilainya itu 3%.
3% daripada APBD utang Iya. itu. Iya. Jadi sebetulnya utang di semua kabupaten kota bahkan negara setiap tahunnya ratusan triliun itu Iya. defisit. Iya. Nah, oleh karena itu undang-undang membolehkan. Iya, Nah, tetapi ada batas kewajaran. itu dia. Ya, jadi tapi kalau ditanya secara pribadi, ya tentu kalau bicara utang tentu saya menyatakan bahwa utang itu tidak bagus. Kan begitu. Jelas ya namanya utang. Ya, namanya utang tidak Tidak, bagus. Tapi tidak dilarang. Ya, Agama pun tidak melarang. Tapi di Iya. pemerintahan dalam undang-undang itu tidak dilarang. Iya. Karena ada aturan yang mengatur boleh. Iya. Nah, kalau terjadi utang itu kan di undang-undang juga sudah memberi cara untuk mengantisipasi. Antisipasi ya. Bahkan antisipasinya itu selain melakukan kembali revisi terkait dengan anggaran prioritas pada tahun berkenaan, Iya. juga dibolehkan untuk membayar hutang itu jual aset, Oh, jual aset. pinjam, Ya. melakukan pinjam. Itu di Bentuknya undang-undang. seperti apa tuh jual aset Ya, misalnya? kalau ada aset-aset yang tidak bermanfaat boleh dijual. Ya. Itu undang-undang. Ke- Jadi kita bicara, bukan saya bicara ini. Ya, Undang-undang regulasinya. yang regulasi Ya, menyatakan yang mengatur. bahwa kalau Seperti terjadi utang Utang. dan pemerintah daerah tidak mampu membayar, Iya. itu di undang-undang juga kasih solusi. Ya. Tadi melakukan kembali Iya. review terhadap program prioritas tahun berkenan. Contohnya, kalau tahun ini kita mau bayar hutang, maka kegiatan-kegiatan yang tidak prioritas dulu ditunda Ya. untuk dibayar hutang. Oke. Itu solusi. Iya. Kalau tidak Ya. mampu lagi, bisa jual Jual aset. aset. Ya. Kalau tidak mampu lagi, lakukan utang. Iya, Itu iya. undang-undang perintah, bukan saya. Iya, iya. Karena saya mau menghindari ini persepsi. Betul. Ya. Kalau ditanya masalah regulasi, itu Iya. jawabannya. Tapi- Tapi kalau ditanya secara pribadi, tentu kami selalu menyarankan pemerintah untuk mengurangi utang, Pak. menghindari Ya, hal menghindari ini, utang. gitu. Oke, kalau di IBH memang harusnya yang hadir adalah pribadinya seorang atau Ya. walaupun sebenarnya tentu kita tetap di backup oleh regulasi yang akurat. Iya. Tidak boleh kita membangun asumsi. Ya, betul. Ya, oke. Apakah terjadinya utang seperti ini sehingga terjadi anggaran perubahan untuk menanggulangi utang itu menandakan bahwa ada di kelemahan pemerintah kota yang tidak begitu inovatif sehingga sangat bergantung pada utang untuk menyelesaikan beberapa program yang mungkin bagi mereka tidak ada cara lain selain berutang. Iya. Apakah ini merupakan kegagalan? Bukan kegagalan ya, semacam tidak ada langkah-langkah terobosan inovatif untuk tidak menambah utang sehingga tidak terjadinya anggaran perubahan untuk menanggulangi utang itu. Nah, Pak Saran, jadi Gimana? di sini sebenarnya Jadi- problemnya menjadi anggota DPR. Iya, di sini. Di sini problemnya Mas. Kemudian di sini kan Kemampuan. pasti terlibat juga Ah, oleh DPRD. iya. Sejauh mana pengawasannya? Jadi kemampuan ini yang Iya, harus sehingga ada, Nggak semudah itu ya. Iya, tidak Yang semudah. Iya, iya, kita iya, iya. bayangkan. Jadi sebetulnya bagaimana ini, Bang? proses terjadinya utang itu Iya. itu mungkin karena memang ada dalam melakukan asumsi atau target pendapatan itu Iya. itu sangat tinggi. Iya. Iya, 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 iya. Nah, sehingga pada akhir tahun itu target-target asumsi terhadap pendapatan itu tidak tercapai. Iya. Nah, di situ sedikit persoalan. Yang kedua, itu ada dana-dana transfer yang belum sempat terbayarkan Iya. Iya. dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Iya, iya. Sehingga contohnya Iya, dana bagi hasil Iya. antar pemerintah daerah, dalam hal ini antar provinsi dengan kabupaten kota. Iya. Biasanya dana bagi hasil ini ditransfer mungkin di tahun berikutnya. Berikutnya, ya. Ya, contohnya untuk triwulan terakhir itu Ya. dibayarkan Pada pada tahun tahun-tahun berikutnya, Ya. sehingga pekerjaan yang sudah dilaksanakan Ya. saat ini tidak terbayarkan karena itu Karena itu tadi tadi, keterlambatan dana-dana transfer dari pusat maupun dari provinsi juga terlambat. Ya. Jadi memang ada banyak kemungkinan. Iya. Nah, tetap oleh karena itu, karena banyaknya kemungkinan, undang-undang juga sudah mengantisipasi dalam bentuk cara menyelesaikannya. Oh iya. Ya. Nah. Kedua, Lanjut. utang ini karena dia menjadi utang, menjadi kewajiban, jadi pemerintah daerah sebetulnya bisa lebih awal membayar utang kepada rekanan lebih awal bisa.
tanpa melalui APBD perubahan. Iya. Oh ya. Bisa. Biasanya kepala daerah, karena ini adalah kewajiban dan salah satu yang diatur dalam Permendagri setiap tahunnya tentang pedoman penyusunan APBD yang dikeluarkan oleh Mendagri setiap tahunnya itu adalah pemerintah untuk segera melakukan pembayaran terhadap utang terhadap perikanan. Iya. Jadi bisa saja terbayarkan di bulan 2, bulan 3 kalau kepala daerah segera mengeluarkan SK parsial. Ya, SK parsial. Nanti SK parsialnya itu dimasukkan dalam rancangan APBD perubahan. Ya. Nah, itu ada pengecualian karena dia wajib. Iya. Ya sebetulnya bisa saja sebelum dimasukkan di APBD perubahan, disahkan APBD perubahan, pemerintah bisa membayar bulan 2, bulan 3 lebih awal. Oke, Bang dengan Eko. membuat SK parsial itu tadi. Kita tinggalkan dulu nih Ya, masalahnya. saya betul. Ada namanya SK parsial. Bahkan konon ya ada katanya, bukan di sini. Ada anggota DPR yang tidak tahu kepanjangannya ATK. Apalagi SK parsial. Wah, kita bicara dengan tidak segampang itu anggota DPR. Iya. Bikin mumet juga nih ya. Bikin mumet ya. Ya, saya lebih ke Ato nih. Ya. Kemarin saya baca informasi nih ya. Saya baca di salah satu media internet bahwa ada edukasi pendidikan di salah satu kecamatan di Parepare. Katakanlah saya sebut saja di Baju Kiki, tepatnya di Telumoluan. Ini diinisiasi oleh masyarakat ini, minta Partai Demokrat untuk turun memberi edukasi, atau itu memang program dari Partai Demokrat? Silakan. Setiap tahunnya partai yang mendudukkan anggota DPR-nya itu mendapat dana bantuan partai politik dari pemerintah. Nah, dan di dalamnya itu 60% itu wajib dalam bentuk pendidikan politik. 60% digunakan wajib dalam pendidikan politik. Seharusnya kalau dipikir dengan dana sebesar itu, katakanlah 60% dari anggaran yang diberikan, mestinya kan konstituen kita atau masyarakat kita ini udah terdidik. Dan mestinya tak timbul lagi istilah amplop ada isinya atau money politik. Bagaimana nih menghadapi realitas seperti ini? Sepertinya ini kultur yang susah diubah nih. Saya jelaskan dulu ini terkait dengan pendidikan politik. Nah, tahun ini Partai Demokrat sudah berkomitmen untuk pendidikan politik dilaksanakan secara keseluruhannya di Kecamatan Baju Kiki. Sekota Parepare nih. Dipusatkan. Kalau dulunya kami per kecamatan, setiap kecamatan punya jatah 125 peserta. Untuk kali ini 500 peserta itu berada di Kecamatan Baju Kiki. Kenapa kita melaksanakan di Kecamatan Baju Kiki? Karena terjadi pemecahan dapil. Sehingga kami butuh melakukan edukasi di dapil yang baru ini. Nah, dalam pendidikan politik ini yang pertama kita sudah laksanakan menghadirkan KPU. Yang insya Allah besok KPU hadir di situ untuk apa? Yang menjelaskan tentang mungkin terkait aturan-aturan tentang pembagian dapil, tentang persyaratan. Besok kami menghadirkan dari Bawaslu untuk menjelaskan terkait dengan regulasi larangan-larangan. Jadi di samping itu Partai Demokrat pun juga menjadi narasumber di situ untuk memberikan edukasi kepada kader-kadernya juga begitu. Jadi ini Arturi, kayaknya kalau saya dengar ini penjelasan agak berat nih menjadi anggota dewan. Tidak serta-merta menjadi anggota dewan kemudian kita merasa bisa mengubah. Tidak hanya gagah ya. Tidak hanya tampan. Bisa mengubah segalanya yang berhadapan dengan masyarakat. Gimana menurut atau ini melihat juga kenyataan bahwa setiap periode ini ketika terjadi penjaringan untuk bakal calon sangat melimpah. Parepare saja untuk memperebutkan 25 kursi itu hampir 360 sekian yang menjadi caleg. Apa sih yang sangat indah di Nunjau di sana? Jadi sehingga mereka berlomba-lomba untuk termotivasi untuk menjadi anggota. Jadi saya bisa di kiatnya dan rahasianya karena atau kan udah berapa periode nih menjadi anggota? Udah 2 periode. Udah 10 tahun tuh. Nyaris tanpa cacat ya. Nyaris tidak ada protes. Tanpa hujatan. Tidak ada. Bikin gaduh. Iya. Silakan. Jadi saya tentu akan bercerita terkait dengan 10 tahun, menjalan 10 tahun. Betul. Saya di DPRD. Nah, jadi yang pertama kita punya komitmen semangat pengabdian. Itu dia. Itu yang paling penting. Kenapa saya mengatakan semangat pengabdian? Karena di DPRD itu kita itu kerja-kerja sosial sebetulnya.
kemudian kita siap dipusingi oleh masyarakat. Siap ya. Siap dipusingi. Bukan Jadi hanya kalau masyarakat. kita tidak biasa mengurus masyarakat, ya mungkin agak berat kalau mau duduk di DPRD. Ya. Tidak terbiasa ya, tidak Kenapa? terlatih. Ya, tidak terlatih. Kenapa saya mengatakan begini? Kepala daerah dipilih oleh rakyat. Benar. Kepala daerah yang buat program dan kegiatan. Iya. Anggarannya ada di kepala daerah. Daerah benar. Kemudian eksekutornya ada di kepala daerah. Iya. Tetapi saat ada masalah, orang mengadunya bukan ke kepala daerah, DPRD Iya. mengadunya ke DPRD. Ya, anggota legislatif. Sehingga persoalan-persoalan masyarakat itu ngadunya di DPRD, Iya, bukan ke iya. kepala daerah. Padahal kalau dilihat sama-sama dipilih, Iya. yang pegang peranan Adalah eksekutif adalah eksekutif. Yang pegang duitnya eksekutif, yang pegang buat program Yang kegiatan melaksanakan. eksekutif, yang melaksanakan eksekutif. Tapi kalau ada masalah pengaduannya ke DPRD. Ada apa ini? Nah, Iya. Silakan di. Nah, itulah sehingga itu tadi kita siap untuk dipusingi, menerima aduan-aduan. Iya. Nah, saya hampir setiap saat, tidak hanya di dapil, mungkin Mungkin kemarin dipusingi lagi? ya dipusingi Iya. contohnya Iya. di BTN Timur Muhammad itu Iya, berpuluh iya. tahun belum diserahkan fasilitas umumnya. Benar sekali. Iya. Karena orang Timur Muhammad puluhan tahun tidak bisa Iya. sudah disampaikan kemana-mana tidak bisa diselesaikan, Iya. akhirnya menyampaikan kepada saya. Itu saya kerja 2 bulan, Pak. Iya. Akhirnya alhamdulillah bulan lalu sudah diserahkan Ya. segala pasum yang ada di situ Ya. kepada pemerintah daerah. Luar biasa. Mestinya berterima kasih itu warga Timur Iya, Muhammad. iya, Khususnya iya. dulu. Ya. Saya tersanjung nih saya Iya, iya. dua bulan Pak saya urus itu. Itu kan mulus ya, aspalnya. Iya. ya insya Allah. Insya Allah. Iya. Wah. Walaupun Karena kita- dengan penyerahan fasilitas umum, Iya. pasum dan pasos itu, pasti. Iya. otomatis sudah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Iya. Yang selama ini karena bukan milik pemerintah, maka pemerintah tidak punya kewajiban. Ya, bukan areanya kan? bukan areanya. Ya. Sekarang sudah areanya. Iya. Ya, kita berdoa mudah-mudahan tahun ini sudah ada tanda mata di situ. Oh, Iya. Ada tanda mata Ini- di situ, Iya. dan Ini insya Allah menjadi- tahun depan sudah menjadi kewajiban pemerintah. Nah, ini kampanye seperti ini yang Ya. kita Itu salah satu contoh bahwa setiap saat kita diadakan didatangi masyarakat untuk pengaduan. Sebelumnya juga saya ada pengaduan di Bacukiki. Saya Pengaduan harus apa itu? dibonceng oleh masyarakat untuk menyaksikan bahwa ada daycare di sana iya, itu iya. ada sudah lobang Iya. dan Berlubang, kemungkinan daycare-nya? itu nanti tidak bisa lagi dilewati mobil untuk jenazah Iya, ke makam COVID center, di makam COVID itu. Iya. Alhamdulillah kita berkunjung ke sana. Iya. Nah, berarti kita harus siapkan waktu banyak untuk mengurusi Iya. Mengurusi ini. soldeker yang hanya berlubang. berlubang itu. Iya, kan iya, begitu. Kepentingan masyarakat. Ya, kepentingan Betul. masyarakat. Ini salah satu contoh bahwa memang waktu sangat penting ya buat kita Iya. dalam menghadapi aduan-aduan masyarakat. Oleh karena itu setelah saya duduk itu semua aktivitas usaha saya hentikan. Karena Itu dia. ya, saya hentikan, Pak. Saya Tertarik selama ini nih. kan saya jadi kontraktor apa saya hentikan. Kenapa? Karena waktu kita tidak cukup untuk kalau kita urus usaha, Iya. maka kita yakin bahwa kita tidak bisa efektif dan efisien bekerja di Siap DPRD. banget toh. Iya. Gini, secara rasional kalau kita pikir menjadi kontraktor itu biasa penghasilannya lebih gede, lebih besar dibandingkan misalnya menjadi anggota DPRD. Kalau DPRD kan paling tidak apa sebutannya yang terlalu mewah. Kenapa begitu berani bertarung untuk meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang mendatangkan uang ini, kemudian memilih menjadi lebih banyak diserang? Iya. Oh, kadang Baik. salah alamat, mesti Iya. seperti yang tadi dikatakan. Iya. Kami ini bukan eksekutor, Iya. tapi kemudian terkadang kami menjadi sasaran. Atau karena Iya kita. segitu kokohnya yang namanya lembaga eksekutif dan begitu harmonisnya atau gampangnya masyarakat berpikir bahwa memang wakil kita Iya. tugasnya seperti itu, dia mewakili kita untuk mendobrak segala kehilapan dari Ya. eksekutif. Kita tahan Gimana nih jawabannya ya. Oh ya. Ya, Putus jadi ya? Oh, ya. Oke. kita di DPRD sebetulnya saya memang sejak kecil
sudah terbiasa aktif di organisasi, sudah terbiasa mengurus orang. Iya. Jadi ini menjadi kebiasaan juga sebetulnya. Jadi Sudah karena terbiasa kalau dipusingi, sudah biasa mengurus orang. Nah, sehingga menjadi suatu kesenangan, kegembiraan saya saat pekerjaan itu saya laksanakan. Nah, saya tidak menyatakan bahwa apa betul saya terbiasa mengurus orang. Saya bisa buktikan aktif di beberapa organisasi sebelum menjadi anggota dewan. Nah, aktif memimpin organisasi yang ada di Parepare. Memimpin organisasi itu adalah semangatnya pengabdian. Karena mengurus juga orang di situ. Iya. Kita sudah terbiasa mengurus orang. Terlatih sudah terlatih. Nah, manajemen sosialnya. Kita sudah terlatih untuk bisa bicara. Iya, benar. Kita sudah terlatih dengan pengalaman. Nah, termasuk juga mengurus orang, kita sudah terlatih. Baik. Jadi sebelum masuk ke DPR itu memang kita sudah menyiapkan diri. Bahwa kita menyiapkan waktu, siapkan tenaga. Baik, sambil kita menunggu penelpon, ini kan tadi begini, saya dengar tadi Pak Rahmat Samsualam atau Pak Ato, kita dipusingi oleh masyarakat. Mungkin juga dipusingi oleh SKPD tuh, tapi nanti dijawab setelah telepon ini ya. Kita terima telepon dulu. Ada teleponnya masuk. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ketua Partai Demokrat, Pak Rahmat Samsualam. Ya. Beliau Wakil Ketua DPRD Kota Parepare. Benar sekali. Terima kasih Pak. Termasuk Pak Guru ya. Ya. Atas waktunya yang diberikan ke kami untuk bertanya terkait judul yang ada di Radio Mesra saat ini, yaitu ketika anggota legislatif dan bakal caleg berbicara. Iya. Pak Adi. Ya. Sebelum lanjut saya pengen sedikit pandangan Pak Adi terkait sosok Rahmat Samsualam ini. Bagaimana menurut Pak Adi selama ini di DPR? Sangat respect oleh masyarakat Kota Parepare. Artinya beliau sosok wakil rakyat yang memang didambakan oleh masyarakat Kota Parepare. Bukan saja di ujung, termasuk di Soreang, di Batu Gigi, beliau peduli pada Pambo. Sehingga ke depan memang kita butuhkan anggota-anggota DPR seperti beliau, termasuk Pak Kahar, Pak Kamaludin Kadir. Cuma yang kita sayangkan dari 25 anggota DPR, seandainya seperti beliau ini, mungkin kita sebagai masyarakat di Kota Parepare tidak bersusah-susah lagi untuk menagih janji-janji pemerintah terkait bantuan, terkait urusan di rumah sakit, anak-anak yang mau sekolah. Saya percaya betul kepada beliau ini, Pak Rahmat Samsualam. Beberapa kali persoalan yang kita tangani, kadang ada anak-anak sekolah yang tidak bisa masuk di sekolah-sekolah terdekat. Dia bisa membantu kita di sisi lain. Ada juga anggota DPR yang tidak bisa urus seperti itu. Undang-undang sudah menyatakan bahwa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, anak-anak harus sekolah. Nah, terkait figur-figur yang kita mau pilih nantinya, nah kita bangga ada anggota DPR selalu tampil di Mesra. Dan cuma kita sayangkan cuma berapa persennya yang mau tampil seperti ini, sehingga kita berkesimpulan bahwa ke depan mari kita memilih wakil-wakil rakyat ya, seperti Pak Rahmat Samsualam ini, Pak Kamaludin Kadir, cuman kalau saya melihat dari 25 ada cuman 10 yang bisa dipertahankan. Yang 15-nya itu seandainya hanya bisa. Asumsi. Iya. Pendapat pribadi. Harapannya ke depan untuk Pak Rahmat Samsualam seperti apa ini, Pak Adi? Harapannya. Mungkin Pak Rahmat Samsualam kalau bisa maju 02 atau 01. Wah, karena mantap nih ada di bulan. memang bisa Februari dulu, Pak Adi. ya. Sehingga kami masyarakat banyak yang kita respon, banyak yang kita mau berikan ke beliau untuk pembangunan ke depan. Kesejahteraan masyarakat Kota Parepare banyak yang perlu dibenahi, apalagi dia sebagai ketua partai Pak Jago Pambo. Kami sangat salut kepada kerja-kerja beliau, sehingga memang masyarakat cerdas memilih dalam memilih pemimpin, apakah itu anggota DPR atau wali kota 2024 Pak Jago. Pertanyaan. Sekali lagi saya mengapresiasi karena kemarin Pak Jago, Pak Guru, kami dapat informasi bahwa teman-teman yang mau
pendemo mungkin tidak diterima anggota DPR. 5 anggota DPR kemarin yang menerima pendemo, kami dari forum termasuk forum santri di Soreang sangat mengapresiasi anggota DPR yang menerima kami kemarin pada saat demo. Karena sebelumnya kami dapat informasi dari istri anggota DPR mengatakan bahwa dia juga anggota DPR terima tidak tuh anggota DPR, sampai teman-teman mau menyindir anggota DPR itu pun kita dijemput langsung, diterima langsung oleh wakil ketua termasuk ketua DPR, sehingga kita selalu berharap kerja-kerja DPR termasuk para Mas Samsualan ini bisa naik kelas nantinya Pak Jago Pambo. Amin. Kalau memang melihat waktu bisa 01 ya kenapa kita tidak dorong 01? Kenapa tidak ya? Oke, mantap. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya gitulah Bang Ato, kita Iya, menghargai ini masukannya ya. masyarakat, Iya. masukan tidak boleh Iya. dipotong. Betul. Karena di sini dia adalah majikan dari Iya. Mulek. Iya. Iya. Kita lanjut yang tadi nih, kan Ya, tadi lanjut, silakan, bukan hanya Pak. dipusingi masyarakat, tapi Ya. terkadang juga apakah betul kadang dipusingi SKPD Dipusingi. gitu kan? Kan sebagai mengontrol. Bagaimana nih? Pernah ada dipusingi juga Iya. SKPD atau sering atau gimana ini? Iya, Jadi sebagai kalau biasanya terbalik. iya, Iya. terbalik. Saya memusingi SKPD. Iya. Dalam rangka apa itu? Iya, iya. SKPD Dalam- dipusingi. Dalam setiap saat, kadang Membersihkan dalam ya. rapat-rapat paripurna lah, rapat bangga, Iya. saya kadang menyampaikan kepada SKPD. Hmm. Jadi tolong kalau ada Pak, penyampaian teman-teman anggota DPRD itu segera direspon. Mm-mm. Kenapa harus segera direspon? Karena itu adalah aduan masyarakat. Aduh, masyarakat. Jadi semua yang akan disampaikan anggota DPRD kepada SKPD ini itu adalah semua aduan-aduan di masyarakat. Saya kasih contoh, masalah BPJS. Hampir setiap saat itu ada aduan-aduan masyarakat ke DPRD. Iya. BPJS-nya mati, Ya. mau mendaftar di BPJS. Nah itu yang saya bilang tadi, Betul, harusnya semua masalah. langsung mengadu ke kecamatan, kelurahan, atau ke dinas, tapi ngadunya masyarakat yang tidak terdaftar atau mati BPJS-nya mengadunya ke DPRD. Ya, atau Jadi minimal cari oknum di ya, DPRD. ya, jadi itu Dibantu. sehingga kami ini sebetulnya hanya membantu pemerintah untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Contohnya tadi, kalau saya fasilitasi masyarakat mengadu terkait dengan BPJS yang mati atau lagi mendaftar, berarti saya telah membantu pemerintah dalam mensukseskan program itu. Benar. Oleh karena itu saya wanti-wanti kepada SKPD waktu itu, baik di rapat paripurna, tolong kalau ada penyampaian anggota DPRD itu segera direspon. Oh, Nah, begini. artinya berarti kita yang ini juga menyusahkan kepada SKPD. Begini Ya. Bang Ato, mestinya memang paling ideal nih Ya. seorang anggota legislatif harus memusingi perangkat kerja dari pemerintah daerah. Iya. Karena kadang malah mosi tidak percaya ada di area mereka. Iya. Ada program asal-asalan, Betul. kemudian tidak mengakomodir kepentingan masyarakat. Nanti ujung-ujungnya anggota DPRD disilakan. Dan silakan. Nah, jadi mesti memang ada warning apa sih yang gejala ini bisa terjadi seperti ini? Apakah karena ada kelemahan SDM di area perangkat pemerintah kota tidak begitu jitu atau akurat menerjemahkan kemauan keinginan masyarakat? Silakan. Ya, jadi sebetulnya memang di SKPD ini memang ada memang regulasi yang harus mereka taati. Taati, Ya, kadang regulasi ini memang kalau tidak disupport dengan DPRD, penguatannya itu memang biasanya mereka menunggu juga support dari DPRD bahwa apa ya program-program ini betul-betul bisa dilaksanakan. Yang kedua memang ada memang kalau saya ada sedikit yang menjadi persoalan di pemerintahan kita, Iya. karena Ini perlu. sistem mutasi. Ya, itu Ya. dia. Ini perlu. Ya, sistem mutasi ini perpindahan dari satu instansi ke instansi lain. Nah, kalau kita lihat di luar negeri itu memang kalau dia dari sini itu berjenjang dia di situ terus, sehingga betul-betul orang yang naik jabatan menguasai betul-betul masalah yang ada di SKPD-nya. Oke. Ya, itu kan. Lantas, Saya kasih contoh. Oke, ya. contoh. Kalau di kepolisian
itu dia lakukan mutasi, rotasi, tetapi aturan perundang-undangannya tetap sama. Tidak berubah-ubah. Iya. Di BUMN mau pindah di mana, itu undang-undangnya satu. Tapi kan sebenarnya Tapi kalau di SKPD, Iya. saat orang dari dinas PPU dipindahkan ke dinas peternak, dinas PKP, itu undang-undangnya sudah berubah, regulasinya berubah, datanya berubah, mekanismenya berubah. Luar biasa ya. Ya, Ini sehingga coba lo. ya bikin kacau balau, tidak Iya. tidak anu. Nah, ini yang sedikit kalau saya ya mengamati kenapa setiap saat pemerintah ini kadang kalau sudah ada, karena kami punya pengalaman saat ada mutasi kami minta SKPD untuk menjelaskan, kadang mereka tidak paham. Kenapa mesti mutasi ini terjadi? Iya. Nah, Apa ini asas manfaatnya yang ini terjadi? sistem mungkin karena sistemnya juga tidak melarangnya, kita juga jadi anu. Cuma kita bisa menghimbau pemerintah betul-betul dalam melakukan regulasi tidak kepada suka tidak suka. Iya. Baik, Tidak ini kepada ada kepentingan-kepentingan. Iya. Pada tugas dan fungsi ini yang paling utama. Ya, saya kasih itu tadi salah contoh. Kami kadang panggil di DPRD untuk minta penjelasan, mereka tidak mampu Tidak bisa jelaskan menjelaskan. karena Iya, dia iya. baru. Memang di satu tempat dia Atau- sudah pahami regulasinya, ada kuasa bidangnya, tetapi saat dia dimutasi, Atau yang paling fatal begini, Bang Ato. Dia sebenarnya udah paham, tapi ada pressure, ada tekanan, sehingga lupa-lupa menjadi amnesia, tidak ngerti. Karena banyak sih saya melihat contohnya kepala dinas yang cerdas, tapi kecerdasan itu ketika di pressure Ya. akan menjadi tidak berani. Baik, ada penelpon masuk. Gimana ya? Ada penelpon, kita tahan dulu mungkin. Oh, Ada kita penelpon tahan. yang masuk. Iya, Oke, silakan. siap, silakan. Ya. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan Pak. Pengarangga ya. Iya. Halo, silakan Pak. Ya, Iya. nah, Ya. Ya memang banyaknya sudah banyak masyarakat. Tetapi ada pertanyaan saya ini, mudah-mudahan bisa dijawab. silakan. Kemarin mungkin ada pertemuan mengenai KAS ya, artinya kepentingan masyarakat umum. Ya. Mudah-mudahan sudah ada solusi yang didapatkan dan tidak berulang lagi. Iya, Ini yang kita harapkan dari DPR. Artinya jangan sampai setelah ada pertemuan kemarin, apakah jadi atau tidak saya tidak tahu karena tidak mengikuti, tidak ada lagi terjadi kelangkaan gas. Tidak Ya. ada lagi seperti yang kemarin-kemarin setiap bulan tertentu gas berkurang. Setiap bulan tertentu gas berkurang. Artinya jangan sampai itu terulang terus-menerus. Iya, iya. Artinya jatuh di lubang yang sama. Baik. Kita sudah lewati, sudah jatuh, masih kita mau jatuh. Iya, Itu baik. yang saya harapkan. Mudah-mudahan tidak ada lagi, karena kan sudah sering kali, bukan Iya. 1-2 kali. Iya, Oke, iya, iya. itu aja Pak. 2 Masih ada yang tahun lain? ini. Itu yang kita harapkan ya. Iya. Masih ada yang lain? Iya. Itu satu. Kemudian Iya. ada juga masukan ini. Iya. Mudah-mudahan tidak terjadi juga para petinggi-petinggi pejabat ini Iya, iya. apabila menitipkan anggotanya di satu tempat, Iya. misalnya kata di perusahaan-perusahaan daerah, Mhm. itu ada keluhan juga yang saya dengar bahwa banyak yang baru masuk itu sudah terangkat, sementara yang sudah lama tidak terangkat, Iya, iya. tidak masuk APPL atau apa istilahnya itu kan honor dulu, Iya. kemudian terangkat AP, kemudian calon pegawai PP. Ini ada yang baru masuk melampaui yang sudah lama jadi honor. Iya. Itu keluhan yang kami dapatkan. Beruntung Jadi dia. Dia kan jalan tol. kenapa? Karena ada tekanan-tekanan dari pejabat. Iya, Itu masih digunakan. Nah, saya harap mudah-mudahan ke depannya tidak ada seperti itu, supaya orang bersaing secara fair. Orang-orang yang tidak punya, kasihan kan kita ini yang tidak punya istilahnya kata orang ranking dari DPR, ranking dari pejabat, mereka tidak punya kesempatan Tidak ada untuk orang dalam. itu yang kita harapkan. Mudah-mudahan Pak Dewan ini bisa menjawab. Baik. Oke. Saya kira demikian dulu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam ya warahmatullahi nih. wabarakatuh. Ada dua Ini pertanyaannya nih. iya kutipan ya. Bang Ato, mengenai kelangkaan gas, janganlah kita berkali-kali jatuh pada lubang yang sama hanya perkara gas. Iya. Misalnya ini kan masalah klasik. Mestinya ada penegasan nih dari pihak legislatif juga membackup pemerintah untuk memberi sanksi keras kepada orang yang bermemedi. Iya. Gas kan merugikan masyarakat. Walaupun gas ini kewenangannya Yang kedua, vertikal yang menarik sebenarnya. nih. Iya. Ada orang juga yang ditakdirkan begitu indah hidupnya. Baru kemarin datang langsung ke kepala tertentu, Iya. bidang tertentu, kabit inilah atau apa, maka otomatis akan menciptakan orang-orang sakit di bawahnya nih, sakit hati, sakit jiwa. Enggak tahu lah. Pokoknya kalau ada yang baru kemudian mendapat tempat yang basah sementara yang berkarir seperti yang dikatakan tadi Bang Ato, itulah hebatnya di militer karena regulasinya sangat konsisten. Sementara kita kadang tapi dibaca kepada senang tidak senang. Iya. Untung tidak untung kalau saya angkat dia. Gimana itu menghadapi kedua masalah ini? Ya. Bang Ato, Iya. siap pusing ya? Siap. Oh ya, lanjut. Ya, jadi terkait dengan gas ini, kelangkaan gas. Jadi ini sudah bertahun-tahun kami di DPRD Iya. melakukan support Iya. bersama teman-teman, ada mungkin Pak Iqbal. Itu kita sudah berapa kali juga pertemuan di DPRD. Iya. Nah, pada tahun-tahun sebelumnya itu awalnya mungkin ini juga ada permainan. Sehingga pada dasarnya kita awalnya kita anggap bahwa kurang jatahnya Pak Hepare. Akhirnya kita minta pihak Pertamina yang ada di sekitar perbatasan SPB itu untuk menambah kota. Kotanya. Dan alhamdulillah kotanya saat itu sudah ditambah. Iya. Nah, oleh karena itu tidak ada lagi sebetulnya alasan terjadi kelangkaan gas Di tengah-tengah masyarakat. di tengah masyarakat kota Parepare. Iya benar, kota. Karena kita sudah ada kelebihan kota. Iya. Ya, karena tempat pengisian SPB-nya ini ada di kota Parepare. Ada ya. Kan namanya celaka lah daerah Iya, itu iya. kalau lokasinya di situ langka. Iya. Nah, Menjadi sehingga sial, kan? waktu itu kita minta untuk dikotakan. Nah, sehingga apapun yang terjadi saya yakin tidak mungkin bisa langka. Iya. Nah, tetapi dalam momen-momen tertentu, bulan-bulan tertentu itu tetap Lebaran terjadi misalnya. kelangkaan. Biasanya apa tuh yang Ya, picu? itu tadi biasanya kebutuhan di daerah tetangga kita ini sangat besar. Ya. Nah, karena ada pemanfaatan gas di bidang lain. Iya. Di bidang lain. Sebetulnya gas itu tidak diperuntukkan untuk kegiatan itu. Iya. Tidak pun Untuk mudah. ya. Di sawah lah, di kutu. Iya. Ada oknum yang memanfaatkan ya. Ya, Ada oknum. dimanfaatkan Iya, sehingga permintaan semakin banyak. Apa tidak ada proteksi itu, ada perlindungan bahwa untuk jatah Parepare janganlah melintas ke negara tetangga. Nah, itulah yang sekarang menjadi tantangan dan strategi pemerintah daerah dan tentu DPRD juga agar persoalan ini ya kelangkaan ini bisa kita atasi. Contohnya membuat satgas. Bisa Ya, saja satgas, membuat satgas. ya. Untuk apakah di situ agen atau pangkalan ada melakukan spekulasi kegiatan. Iya. Bahaya. Contohnya menjual barang itu ke orang lain. Mungkin IRG menjadi ketua satgas mungkin. Ya, bisa saja. Ya, bisa saja ya. Di sinilah saatnya Pak Ato memusingi lagi itu bagaimana Memusingi perindak. lagi. Kau Oke, itu. kita bisa. Iya. Jadi Tapi intinya sekarang kan gimana? di situ persoalan. Kalau sekarang alhamdulillah sudah Stabil. kembali stabil. Stabil. Ya. Sana, Distribusinya lancar. Oke. Ini cuma pengawasannya ini. pengawasan. Di bulan-bulan tertentu kita dalam satgas itu melibatkan pihak kepolisian, Benar sekali. melakukan Satpol PP, Dinas Perindak Iya. untuk melakukan pengawasan terhadap Iya. kelangkaan itu di bulan-bulan tertentu itu. Betul. Itu kita segera untuk dibentuk Iya. supaya ke depan tidak ada lagi riak-riak. Dan ini dibahas Antisipasi, di ya. DPRD. Ya, dibahas di Luar DPRD. biasa. Iya. Tapi secara kebutuhan sebenarnya cukup untuk Cukup Parepare. malah lebih. Menurut keterangannya Pertamina ya. Iya. Iya. Menurut keterangan Kan ada dari- rasio yang Pertamina. dibuat Pertamina. Jumlah penduduk yang sudah dihitung Iya. ya, yang menggunakan gas 3 kilo itu sudah dihitung Pertamina, kemudian di-up lagi karena itu permintaan kita dulu DPRD untuk ditambah kuota itu. Iya. Oh, kemungkinan juga itu makanya ada semacam himbauan itu
mengumpulkan atau mendata KK dan KTP untuk memastikan itu. Iya. Jangan lagi disalah tafsirkan kenapa dipersulit seperti ini. Iya. Nggak mungkin ya. Iya, Seperti iya. bahwa KK kan menjamin bahwa warga Parepare kalau ada keterangan 100.000 yang sudah terdata, kemudian memberi 150.000 kan tidak ada alasan lagi tidak terbayar. Tapi sebetulnya kalau saya yang begini-gini ada saja oknum. Ada oknum Iya, yang memanfaatkan. Selalu Ya. ada oknum. Nakal. Iya. Kadang dalam satu ya kita tidak negatif. Kadang suatu ini habis beli pakai KK, kemudian pergi ke tempat lain lagi beli lagi ya, beli lagi, akhirnya Iya, menjadi jumlahnya banyak. Emang orang bahasa Indonesia kreatif ya. Ya kreatif itu. Iya. Tetapi Kreatif kita tidak jujur. memang minta pemerintah untuk bisa, khususnya ini dinas perindak untuk bisa mengatasi hal ini. Kemudian sanksi tegas, Ya, sanksi tegas juga perlu. Kita minta dari SPBE kalau ada Oknum yang bermain ya. oknum Atau agen yang bermain ya sudah dihentikan saja, dicabut saja surat izinnya. Jangan kerjasama dengan Ya, mereka ya. yang kerjasama dengan mereka. Orang yang Atau merugikan ada masyarakat. apalagi agen, kemudian ada pangkalan yang macam-macam, ya diminta kepada agen itu menghentikan anunya, Iya, iya, distribusi ke pangkalan itu. Kan ini dari sanksi-sanksi saja sebetulnya ini. Saya kira Kalau kalau sanksinya tegas, saya yakin tidak ada yang bisa. Iya. Porsi untuk menjawab ini saya sudah anggap cukup. Ini yang menarik yang kedua. Titipan. Pusing lagi nih. Pusing ya. Titipan. Yang paling parah kadang atau paling fatal ketika ada nama oknum anggota DPRD terseret menjadi bagian dari orang yang mendidik orang-orang tertentu untuk menduduki jabatan yang dianggap atau dianggap jabatan basah. Kursi Iya. basah. Gimana ini? Jadi kalau terkait dengan penempatan pejabat selama Katanya ada bisik-bisik nih. nah itulah Titipan. sebetulnya susah yang menjadi kita melakukan deteksi. Kenapa? Selama dia memenuhi prosedur kesehatan itu sulit untuk kita Kan ada menyatakan. lelang tuh, ada lelang jabatan. Iya kan sudah Iya, lelang. betul. Kan ada sudah lelang. Saat lelang ada 3 nama, ya memang menjadi kewajiban kepala daerah yang menentukan 3 nama itu. Prerogatif wali Iya, kota biasanya itu begitu. kan menjadi persoalan. Iya. Berarti di hari ini kita tidak boleh pakai perasaan. Ya, Apa-apa. tidak bisa juga itu juga karena mereka punya hak. Mm-mm. Hak undang-undang memberikan mereka hak Bahwa untuk memilih. kepala daerah, Hak untuk Prerogatif. prerogatif. Baik. yang sangat kuat. Nah. Powernya di situ ya. Ya, powernya di situ. Mestinya. Walaupun kita kami di DPR terus terang, teman-teman selalu di setiap komisi itu memanggil pihak badan kepegawaian terkait adanya penonjoban, Ya. terkait dengan ada pengangkatan SKPD, Iya. penempatan SKPD di mana eselonnya atau pangkatnya itu tiba-tiba lebih tinggi Iya. Ya, itu daripada bawahan. Ya, benar. Ini sering terjadi, tetapi masalahnya di undang-undang tidak ada regulasi yang melarang. Seandainya ada regulasi ya pasti kita persoalkan, dan itu mudah kita persoalkan. Iya. Iya. Baik, silakan penelpon tadi yang Ada masuk telepon ya. lagi? Silakan. Agak rame nih, telepon. Iya. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Belum. Oh, belum. Ya, Iya. ini ada penelpon. Iya, baik. Iya. Silakan. Halo. Halo. Ya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung. Ya. Silakan. Assalamualaikum Pak Ketua. Iya, Waalaikumsalam. Ya. Jadi Sekretaris terima kasih. Pertama terima kasih untuk mengelola ini. Ya. Diberi kesempatan untuk interaksi dengan salah satu anggota DPR yang suka. Iya. Iya, iya. Ya. Sukanya itu karena beliau memutuskan mengambil sebuah kebijakan itu selalu berdasarkan pada regulasi yang ada. Ya. Jadi dia bekerja berdasarkan regulasi Pak Mamang. Iya, Itu iya. sukanya. Iya. Iya. Ya. Kadang-kadang juga memang menggunakan tanpa regulasi ketika kondisi Iya. harus emergensi Pak. Iya. Iya. Bahkan harus menggunakan strategi politik ya. Iya, iya. Iya. Ya. Iya. Jadi kan kita bicara bacalek Pak Mamang. Iya, iya. Ini bacalek balik. Betul ya. Ya. Ada pertanyaan nih Pak Ketua. Apa Iya. yang menjadi obsesi Pak Ketua ini untuk kembali masuk sebagai anggota DPR? Iya. Ya, apakah masih ada sesuatu yang ingin Anda Belum. wujudkan
dalam dalam DPR ini, atau hanya sekedar ingin melanggengkan kenikmatan yang sudah pernah dinikmati. Iya. Bagus juga ya. Berkaitan dengan tugas-tugas sebagai anggota DPR ini Pak Ketua. Jadi sebenarnya ini saya bisa dapatkan karena banyak orang yang nyala sini Pak Ketua. Saya bilang mau ngapain ke DPR, mau ngapain ke DPR ini. Iya. Tak ada arah. Ya. Saya mantap. Ya silakan, masih ada mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak Ketua. Ini yang pertanyaannya luar biasa ini. Melanjutkan kenyamanan hidup nih. Atau memang masih ada obsesi, ada impian ini masih banyak nih pare-pare yang perlu dipusingi dan membutuhkan seorang RSA ada di area itu. Gimana menanggapi tadi? Jadi saya seringkali menyampaikan di beberapa pertemuan bahwa kalau di DPRD itu kenyamanan dari segi materi tidak juga tidak terlalu menggoda ya. Tidak menggoda, Pak. Tidak nikmat malah. Tidak nikmat. Ya saya terus terang bersyukur selama di DPRD ini sudah difasilitasi oleh pemerintah. Iya. Tetapi untuk menambah kekayaan tidak juga. Iya. Karena berkurang jika lu kekayaan. Iya. Lebih enak waktu di Jepang beliau, lebih enak waktu di Jepang. Iya, lebih artinya begini. Iya. Beda jadi kontraktor. Kan kita bisa melihat teman-teman yang duduk juga setelah duduk ini kan juga tidak ada bisa kelihatan bahwa setelah duduk ini dia sukses. Iya. Dia membangun rumah, beli mobil. Iya. Kalau saya ke DPR biasa sering main-main sama teman-teman di DPR. Sorry pusing nih jadi anggota dewan. Iya. Kan kita bisa ada ke usaha terbengkalai. Ya kan ada kegiatan yang tidak lagi jalan. Kan begitu. Nah, tidak ada juga teman-teman yang DPR yang betul-betul itu kelihatan bangun rumah mewah, kelihatan mewahnya gitu beli mobil mewah, itu kan tidak ada. Sebelumnya memang sudah ada tetapi setelah duduk tidak juga. Artinya kenikmatan itu sebetulnya saat kita hanya difasilitasi, tetapi kalau kenikmatan harta tidak juga. Kita bisa lihat di laporan LHKP-nya teman-teman itu penambahan tidak ada, malah asetnya yang kalau saya lihat mungkin kalau saya asetku makin berkurang, saya tidak bertambah. Saya termotivasi untuk duduk di DPRD itu tadi mungkin karena orang tua saya juga itu memang pengabdi. Panggilan jiwa dan mungkin juga di keluarga saya memang saya dapat mungkin warisan itu. Warisan itu ya kan. Ada gen yang menurun di sini. Saya semangat pengabdian yang ada di orang tua saya ini tetap saya lanjutkan dan itu bukan saya ciptakan. Beda kalau kita ciptakan dengan memang lahir sejak alami. Nah, ini kan alaminya itu tadi saya bilang sejak dulu saya sudah aktif di organisasi mulai SMA. Itu saya sudah jadi pengurus OSIS sampai di kuliah. Sampai kuliah jadi ketua BEM, sampai setelah kuliah juga beberapa organisasi saya pimpin. Intinya bukan karbitan. Ya, bukan karbitan lah. Dan itu hobi ya Pak Ado ya? Hobi memang sehingga karena itu menjadi kesenangan Pak. Hobi. Saya kadang ini bukan dapil soreang, dapil ujung, dapil cuci. Woi, kadang saya ini ada Pak angin kencang ini dapil batu kiki ngomong saya fasilitasi lagi. Hubungi kelurahannya, setelah itu hubungi lagi anunya. Badan bencananya. Sudah itu menelpon lagi, belum sampai Pak, belum sampai. Pusing ini. Setiap hari saja ada telepon begitu. Kalau kita tidak terbiasa, dimatikan HP Pak. Dimatikan. Nah, sebenarnya secara logikanya gini, Bang Anto, kan ada RT RW. Kenapa mesti ke saya? Tapi karena saya adalah seorang yang memang terlatih dari kecil untuk menjadi agen perubahan sosial kemasyarakatan, saya siap pusing. Kan seperti itu. Kira-kira Bang Anto nih impiannya ini yang paling prediksi yang paling nanti yang akan menjadi trending topik, masalah-masalah yang masih berhubungan dengan masyarakat apa itu? Karena kan ada yang mengerikan. Sadar tidak anggota DPRD dengan pemerintah kita bahwa dari data DTKS namanya itu apa itu? Itu kan ada sekitar 64.000 sekian. Miskin gimana nih?
Jadi kalau bicara kecolongan kita tuh. jadi begini, dulu di zaman SBY Iya. BTKS ini kan sebelumnya menjadi namanya itu data terpadu Data terpadu. ya. Kemudian berubah menjadi DTKS. Iya. Itu data ini awalnya untuk miskin, Iya. untuk mengetahui miskin, Tingkat kemiskinan. tingkat Jumlah kemiskinan. kemiskinan ya. Tetapi data ini sekarang sudah berubah, Sudah berubah. sehingga untuk mengetahui data kemiskinan itu ada di statistik. Statistik. Jadi untuk menentukan besaran angka kemiskinan Angka itu kemiskinan. ada di statistik, bukan di sosial. Bukan ya. Nah, bukan lagi di ya ini yang harus diubah Harus persepsi, diluruskan. Jadi data yang 64.000 itu adalah data masyarakat yang boleh mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah. Iya. Iya. Jadi itu sudah berubah, jadi bukan data kemiskinan itu, Bukan. Iya. data pengguna manfaat. Jadi data itu adalah orang-orang yang boleh mendapat bantuan di dinas sosial harus masuk di DTKS. Iya, saya paham. Ya, Iya. Jadi bukan lagi membahas itu Iya. kemiskinan. Jadi yang terupdate Ya, yang memang baru juga karena di pada DPRD ini Iya. yang awal buat itu pernyataan-pernyataan itu Hmm. dikelola oleh anggota DPR sendiri. Iya. Pernyataan itu padahal data itu sudah berubah. Betul. Ya, berubah. Nah, jadi oleh karena itu kita di DPRD sebetulnya, pengalaman saya di DPRD. Iya, silakan. Iya. Jadi saya di DPRD ini saya anggap sekolah baru, Pak. Iya. Sekolah, baru ya? itu sekolah baru. Sekolah kehidupan. Iya. Iya. Kenapa? Karena dalam menjalankan tugas-tugas kita, tugas budgeting, tugas legislasi, pengawasan, Iya. selalu dihadapi dengan peraturan perundang-undangan yang baru. Iya. Dinamis sekali. Dinamis sekali, hampir setiap jangankan dalam 1 bulan bisa saja Iya. ada aturan menteri berubah sampai 2 kali. Iya. Nah, Terus kalau ya, kita amat. tidak update, Tidak kita cermat juga ya. mencermati, tidak Iya. mempelajari, Hmm. itu maka kita akan ketinggalan. Iya. Kita akan ketinggalan. Sehingga oleh karena itu saya Iya. hampir setiap saat itu menulis. Jadi saya Menulis. seperti anak sekolah SD, Betul. Mencatat. mencatat, menulis Mencatat. undang-undang, Apalagi ini yang pasal-pasal, berubah apalagi ini yang baru, apalagi Iya. pasal-pasal mana lagi yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat, berhubungan dengan SKPD, itu saya catat ulang. Catat, karena kalau kita tidak catat, Iya. tidak baca kembali, kita akan ketinggalan. Betul sekali. Jadi memang di DPRD itu tidak semudah yang kita bayangkan, tetapi juga persoalannya tidak ada juga yang memaksa kita di situ persoalannya. Tidak ada yang pilih yang itu. Iya, tidak Jangan mengeluh. maksudnya saya tidak ada yang melarang kita untuk umpamakan Iya. tidak belajar, tidak ada juga bilang wajib belajar, tidak ada Itu nilai. Inisiatif sendiri. Iya, Iya, tidak ada nilai. Ya, tapi kan- tidak ada kan kalau anak sekolah kan Iya. ada rapor yang Tapi menentukan. ingat, Betul. rapornya itu ada di masyarakat, Iya. di wilayah kami, Iya, yang iya, akan iya. mengamati, yang akan menilai. Hmm. Oke, ada telepon lagi? Iya. Ya, silakan. Assalamualaikum. Silakan. Ya, silakan. Halo? Halo. Halo? Iya. Iya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi dari Umar ya di Iya. batas Utara Kota ini. Bagian Soreang ya. Ya, sore ya. Batas kota. Ya, yang pertama ini Pak Wakil Bupati Manunggal ini Iya. baru-baru saya ketemu satu-satu Pak Mirnya Bapak ini sore ya. Iya. Saya kira saya nggak sebut namanya ya. Iya. Atau perlu disebut namanya nih Pak? Ya, disebut Boleh, aja, Pak. sebut aja. Inisial aja kalau boleh. Silakan. Kalau dia bukan negatif ya enggak apa-apa. Terahmat. Iya. Oh iya. Kamu dengan Kader beliau. Iya. enggak, partnernya beliau dan sempat saya bahas sedikit ini Pak. Iya. Baik dengan baleho yang beredar ini Pak dari Partai Demokrat ini yang masih ada AA itu di dalam gambar itu ya. Ya, ARB. Iya. AA ya. Iya. Anies dan AHY. Iya, ya. Iya.
masukan ini ya. Seperti apa percepatan sebenarnya untuk ini, karena masyarakat pada umumnya sudah mengetahui bahwa keluar daripada Sudah cerai. Kebijakan ya. Ini kebijakan politik ini. sampaikan kepada partnernya Ya. Ya. Pak Ketua Iya. di pertemuan itu. Ya. Kiki. Selama ini Pak beliau memang juga memberikan jawaban bahwa akan segera, tetapi saya kira segeranya ini apakah ada memang segera ada percepatan atau membiarkan saja atau akan ditutup atau akan dibolongi dan bagaimana? Iya. Saya kira yang pertama itu Pak Ketua. Baik. Yang kedua, Iya. ada 2 pintu masyarakat ini untuk menuntut yang namanya kebijakan APBD. Iya. Apresiasi penyampaian. Satu melalui musrembang Iya. dengan harapan pagu wilayah, satu melalui reses satu tempat sesuai. Iya. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi kami, bagaimana penilaian Bapak terkait dengan wilayah ini untuk kepentingan pengembangan ekonomi masyarakat ya, dibanding kalau reses itu pada umumnya masyarakat berkaitan dengan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sendiri itu kalau di reses pada umumnya saya lihat. Tapi kalau di wilayah ya banyak di sektor yang sektor sosial ya dan Ya. sosial dan infrastruktur saya lihat. Baik. Nah, kira-kira bagaimana Oke. Bapak menyimpang ini antara musrembang melalui Iya. wilayah dengan Iya. reses anggota dewan. Saya kiranya itu Baik. menjadi bahan, Iya. Terima kasih Pak Umar. Yang pertama terkait dengan kebijakan nasional ya. Ini kan nasional, kita daerah. Kebijakan nasional yang satu Ya. ini. Yang kedua porsi anggaran antara ya PL nomor 1 itu tentang penganggaran ke masyarakat Ya, belanja ada dua langsung pintu dengan ya. ini ya. Musrembang dan reses. Yang pertama terkait dengan percepatan. Insya Allah setelah menerima telepon, saya selaku ketua DPC Akan berikan. ya akan segera menyampaikan secara langsung. Insya Allah kami akan beri deadline lah. Ya. Paling lama bulan ini sudah clear semua. Iya. 1-2 minggu ini kita sudah clear untuk segera apapun bentuknya, boleh menurun, menempel dan Iya. Ya. menandakan dengan cara beretika lah. Ya, berarti Artinya benar. tidak euforia, turunkan. Iya. Ya, kita mau dia beretika Iya. karena ini prinsipnya beda pilihan, jangan sampai merusak silaturahmi dan kebersamaan. Iya. Jaga Itu. kondisi perdamaian. Ya, tetap menjaga di kondisi kondusif Ya, kondisi di Parepare. di Parepare. Yang kedua terkait dengan penganggaran. Dalam APBD kita memang ada 4 jenis metode penganggaran yang ada di DPRD. Yang pertama tentu ada namanya pagu sektoral. Iya. Sektoral. Pagu sektoral ini yang melekat di SKPD. Ya. Melekat di SKPD secara langsung, program SKPD dalam rangka pencapaian visi misi dan pencapaian RPJMD. Jadi SKPD sendiri memuat program-program kegiatan yang melekat pada SKPD dalam rangka penyelesaian visi misi dan RPJMD. Iya. Nah, itu. Kemudian ada namanya pagu Pagu wilayah. ya. Pagu wilayah ini muncul dengan lahirnya Perda nomor 1 tahun 2010. Iya. Di mana lahirnya ini diakibatkan karena tidak ada jaminan anggaran saat dilakukan musrembang di Iya. kelurahan. Dari setiap usulan masyarakat. Setelah usulan masyarakat tidak ada jaminan anggaran, diusulkan saja belum tentu terrealisasi karena Iya, tidak ada belum ada jaminan anggarannya. anggaran. Iya. Maka lahirlah Perda nomor 1 tahun 2020. nomor 20. Iya. Nah, dan itu setiap tahunnya diputuskan antara pemerintah daerah dan DPRD nominalnya itu. Iya. Ya, sebelum disahkan di APBD itu Bapeda bersama DPRD membahas terkait dengan indikator besaran yang akan diberikan
ke setiap kecamatan. Ada MOU-nya itu ya. Ya, MOU-nya ada di situ, luas wilayah, jumlah nelayan, jumlah petani, proporsional jumlah buruh. ya. Itu kita hitung di situ sehingga betul-betul memuat asas keadilan. Tepat sasaran. Iya. Yang kedua ada namanya dana kelurahan. Dana kelurahan ini adalah implementasi daripada Undang-Undang 23 tahun 2014. Iya. Di mana diatur di situ bahwa pemerintah daerah berkewajiban untuk menganggarkan dana kelurahan dalam APBD. Nah, oleh karena itu sudah mulai 2 tahun terakhir ini kita di kelurahan sudah ada dana kelurahan. Biasanya itu 200 juta per kelurahan. Jadi sudah di kelurahan itu sudah ada 2 jenis di situ. Yang pertama pagu wilayah, dana kelurahan. Iya. Nah, Itu bukan dari pusat ya Pak Atta ya? Iya, DAU, memakai DAU. Nah, maksudnya bukan kayak dana desa itu dari pusat, bukan itu ya? kan kalau dana desa ada undang-undangnya tersendiri. Iya. Dana desa, ini dana kelurahan melekat pada Undang-Undang 23. Berarti dari DAU ya, bukan dak. Bukan dak. Oh iya. DAU. Iya. Itu diatur dalam kalau tidak salah pasal 303 kalau dana kelurahan. Iya. Nah, kemudian diatur dalam Permendagri 130 tentang tata cara penggunaan dana kelurahan. Itu sudah ada. Perbedaannya dana kelurahan dengan dana pagu wilayah adalah leading sektor. Sektornya. Kalau dana kelurahan itu leading sektornya di kelurahan dan kecamatan. Iya. Pengguna anggarannya ada di kecamatan. Kalau dana pagu wilayah itu di SKPD. Jadi kalau kita mengusulkan bantuan itu melekat di SKPD. Kalau bedah rumah melekat di Perkintan. Tapi kalau dana kelurahan itu melekat di kecamatan. Itu perbedaannya. Sehingga kami ini sebetulnya ada dua ada dua alternatif. Apakah pagu wilayah ini kita hapus? Iya. Karena kan filosofinya dulu pagu wilayah keluar itu karena tidak ada jaminan di atas usulan di kelurahan, atas usulan warga. Atas usulan. Sekarang ada undang-undangnya sudah ada, Undang-Undang 23, ada Permendagri-nya 130-nya sudah ada. Iya. Kemudian melekat juga di SKPD juga. Kecamatan. Iya. Berarti tempatnya dia. Ya, artinya ini jauh lebih efisien dan efektif. Iya, betul. Nah, kita mencoba melakukan apakah semacam revisi atau kita mencabut Perda nomor 1 tahun 2010. Sementara dibahas itu ya. Kemudian ada namanya POKIR. Iya. POKIR DPRD ini mengacu pada PP 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, ditindaklanjuti dengan Permendagri 77 tahun 2020 tentang keuangan daerah, dan juga Permendagri 86 di mana menyatakan bahwa sebelum dilakukan penyusunan RKPD terlebih dahulu pemerintah daerah itu melakukan semacam analisa terhadap pokok-pokok pikiran DPRD menjadi bahan pertimbangan. Sehingga dengan adanya itu aturan juga, maka pokok-pokok DPRD ini merupakan salah satu kewajiban pemerintah daerah untuk melaksanakan, memenuhi. Jadi sudah ada tiga jadi 4. Jadi sistem penganggaran yang ada di kita kan tadi sudah 4. Pagu sektoral, dana kecamatan kelurahan, pagu wilayah, pokir. Nah, kemudian itu nanti akan disinkronisasikan dengan program pemerintah pusat dan provinsi. Jadi sebetulnya ada 6. Tapi yang melekat di daerah ada 4. Ada 4. Yang 2 ini itu sinkronisasi terhadap program pemerintah pusat dan program pemerintah provinsi. Berarti ada blueprintnya RPJMD, RPJP. Itu karena ada kata kaitan itu. Baik. Kita mendapatkan musuhnya nih. Kadang kita berkali-kali mengikuti Muslim Ban juga tapi tidak ngerti alur mekanisme dari nanti hak masyarakatnya untuk mempertanyakan anggarannya di mana kan kadang tidak tahu.
Ya, baik. Banyak penelpon tapi kita terbatas waktu ini. Terbatas waktu ya. Maksudnya nanti bisa intinya- langsung ke rumah bertanya. Ya. Pak Rahmat ini orangnya low profile. Welcome. Bisa di pos ronda, bisa di mana saja Ya, kalau welcome. ketemu langsung Ya. bertanya aja. Udah ditemui. Sejuk. Udah itu ya ya ya. Ya, ada Ya. closing sebagai penutup. Ya. Harapan-harapan. Silahkan mengkampanyekan Pak. Ya. Kenapa harus memilih Rahmat Samsul Alam? Kenapa harus memilih Demokrat di Loh, Parepare? bukan Pak Rahmat, kapan kan tadi masyarakat sudah bilang pilih Pak Hato. Malah mau Iya. Iya. lagi di area. Naik level. Iya. Iya. Benar. Jadi saya Iya. ini begini, Iya. DPRD itu semangatnya pengabdian. Iya. Kayak dia Tadi. pertama pengabdian. Jangan di sana kita bahwa di sana mencari uang, enggak. Itu Yang akan ada prinsip yang saya catat dulu. tidak Saya- akan Anda Iya. temukan di saya di, bukan di betul, sana. Pak. Saya mengingatkan Iya. ada prinsip yang saya pribadi ini suka. Saking ingin menjadi abdi yang total sehingga pekerjaan-pekerjaan yang mungkin mendatangkan Disingkirkan. finansialnya disingkirkan. Iya iya. Kalau saya kayaknya tidak bisa. Iya. Saya juga nama. Loh, mana kamu hal Iya, iya, iya. Ubang pemana nih? Iya, iya, iya. Kontraktor Tona, anggota DPRD Tona, Iya, iya. saya Tona, wali kota. Iya 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 iya. Silakan lanjutkan. Yang kedua, cukup waktu. Nah, itu dia. Kita harus ada waktu. Selalu ada ya. Setiap saat ada waktu. Oleh karena itu, seperti saya katakan tadi, itu usaha-usaha coba kita tinggalkan. Karena kita mau punya waktu di DPRD. Karena DPRD itu yang wajibnya saat dia rapat. Betul. Iya. Ya, saat dia rapat. Iya. Jadi kita anggota DPRD ini digaji karena dia menghadiri rapat. Jadi rapat-rapatnya. Bukan tidur Dia- pada rapat ya? Ya. Oh iya iya. Nah, kalau tidur itu dipersepsi dulu. Belum tentu tidur saat rapat Iya. itu negatif. Ya. Oh iya iya, perlu ini, perlu ini. Rupanya tuh, kenapa tidak Saya- negatif? Sementara masyarakat sudah sepakat, itu negatif tuh. Di pengalaman saya, kadang kita di DPRD rapat mulai pagi, Maraton. maraton, tiba-tiba kasihan di akhir itu. Iya. Di sore itu kita tetap hadir. Nah, dalam posisi kecapean, lelah, bisa saja ada yang tidur. Iya, iya. Mau ketiduran. Tetapi itu jauh lebih bagus Daripada meninggalkan tempat. daripada tidak hadir. Karena wajibnya dia Wajibnya. sudah penuhi hadir Ya. di rapat. Ya. Jadi DPRD itu Ya. di undang-undang DPRD Iya betul. yang hanya ada satu kewajiban Iya, anggota iya. DPRD Iya. menghadiri Menghadiri rapat. rapat. Jadi saya lebih senang kalau yang dipublikasikan yang tidak rapat, Betul sekali. karena itu kewajiban. Iya 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 iya. Oh, Tapi tidur kalau atau dia tidak, tidur yang penting tidak hadir. hadir karena Hadir. sudah membantu kalau dia tidur. Kalaupun dia tidur, tapi sudah membantu dia mengkorumkan rapat. Betul Iya, sekali. iya, iya, iya. Ini pandangan baru juga nih ya. Bantu tidur. Karena Ya. sekarang asumsi masyarakat tuh Ini negatif semua. negatif semua. Iya, Iya iya Ya. iya. iya. Jadi saya menganggap Tapi- dia sudah hadir, berarti dia sudah melaksanakan kewajibannya. Apakah dia tidur bersorak atau tidak, itu tidak ada yang mengatur. Cuma perlu ditegasi gini, Pak. Yang mengatur itu wajibnya hadir. Jadi perlu juga ditegasi. Jangan karena ada celah seperti ini dibutuhkan kehadirannya untuk memenuhi quorum, sementara jadikan pembenaran. Datang aja tidur. Yang penting hadir. Nah, makanya kita lihat, Karena kita yang lihat. malas berpikir, anggota DPRD yang malas berpikir, tidak mau di area konflik, biasanya milih yang enak aja, tidur lah. Ya, tidak. Saya rasa mereka kalau Ada dan saya tiada sama tidak saja. capek. Jangan Masa- disalahkan tidurnya, lihat sebabnya kenapa dia tidur. Ya, kan di situ ya. Dia lihat sebab, siapa tahu dia tengah malam habis merusak ya. Iya, iya, Tiba-tiba iya, iya. karena kewajibannya hadir, wajibnya hadir, dia Mas- penuhi, Iya. Ya. dia Tapi- penuhi kewajibannya hadir sehingga dia kelalaian dan apa. Tapi Bang Ato kan sendiri wajibnya sudah ada penuhi, Pak. Bang Ato sendiri kalau menghadiri rapat, pernah tidak sebenarnya dipaksa untuk tidur nih, tapi malah merasa kantuk demi Oh, kepentingan. biasa. Biasa ya? Kalau saya juga biasa. Biasanya. Biasa hal begitu kalau Ah, kita betul ya. kecapean. Pasti ya. agak lebih susah Pak Ato karena beliau unsur pimpinan. Ya, gampang Termasuk tersorot. kehidupan. Tapi kalau tidurnya sedikit-sedikit, yang Iya, iya. kilat-kilat itu cak biasa, Pak. Biasa. Itu sedikit-sedikit Ya. sedikit. Yang kedua itu tadi waktu. Jadi DPRD itu kita harus meluangkan waktu. Meluangkan waktu Karena untuk kewajiban kita itu yang diatur hanya satu, menghadiri rapat. menghadiri rapat. Iya, iya. Di luar itu tidak ada yang wajib, Iya, kecuali tidak wajib. wajib rapat. Hadir di- Makanya tidak ada istilah sebetulnya tidak quorum. Harus quorum. Harus quorum karena wajib itu. Nah, itu meluangkan Kita, waktu. Yang ketiga Iya. itu sepakat tadi nih. kita karena DPRD itu Iya. kita juga tidak bermanfaat kalau tidak ngomong. Ya, ya, ya.
namanya Wakil rakyat. eksekutor Iya. legislatif, Nggak artinya bicara. Iya. Ya harus. Ya, bentuk perjuangannya anggota DPRD saat dia berbicara. Benar, ya. Wajibnya dia hadir, atau perjuangannya saat dia berbicara. Iya, Benar iya, sekali. Nah, jadi itu yang harus Kalau dipahami. begini Bang Ato ya, selalu saya ini sepribadi nih, mungkin saya tidak sepakat seluruh masyarakat, Ya. tapi tim kreatif Iya. pasti saya sepakat gini. Tidak usah menjadi anggota DPRD kalau tidak bisa public speaking, tidak bisa ngomong. Oh iya, sebetulnya Kenapa? gitu. Karena kita harap memang dari lisan, Tidak ada bentuk dari perjuangan, lidahnya iya, wali iya. kota- DPRD, anggota DPRD ini ada perjuangan perubahan. masyarakat. Iya. Iya. Bagaimana kalau didiamkan saja? Diam. Jadi Tapi ingat, sekarang semua sudah masuk dalam agenda buku-buku catatan masyarakat, catatan dosa kali ya. Iya. Bahwa memang ada anggota DPR yang di maaf nih di 25 saja kita sudah bisa. Jadi lihat. tadi Ya. kita Jangan lanjut. sering ngomong. Iya. Iya. Ya, Oke, Sen, closing. tadi Waktu, semangat closing. pengabdiannya, Pengabdian. kemudian waktunya, Ya. dia harus bisa Berjuang dengan bicara, kemudian perbuatan. ada ilmunya. Ilmu. Iya. Itu. Jadi kita juga harus ada waktu, ada bicara, ada juga Ada ilmunya. ilmu. Karena Ada kalau empat. tidak ada juga ilmu, ya kita Susah juga. kita apa yang kita mau bicarakan. Termasuk kesabaran dan kontrol emosi. Ya. Bahkan Perda pun termasuk ilmu. Iya. Kecerdasan emosional ya. Jadi oleh karena itu saya selalu meluangkan waktu untuk kalau di rumah itu belajar. Nah, alhamdulillah. Belajar secara otodidak. Ya, alhamdulillah selama ini kadang ada sosialisasi terkait dengan pengelolaan perda, pengelolaan keuangan daerah. Saya dijadikan narasumber oleh pemerintah daerah. Saya juga kadang aktif dalam presentase Iya. yang dihadiri BPK. Dapil sekarang Iya. Bang Ato dapil wilayah mana, nomor berapa, dari partai mana? Ya, Dan ya. jangan lupa dua yang bicara ini karena saya tidak boleh mengatakan pilih. Silakan. Kalau saya ya namanya memang sejak kecil di ujung ya tetap Dapil Ujung. ya di dapil ujung. Iya. Dan alhamdulillah selama ini saya sudah mengabdikan diri dan bisa membuktikan perjuangan saya di ujung. Ya. Ya, dan itu saya bisa kita lihat. Saya di nomor urut 1 Partai Demokrat. Optimis terpilih lagi ya. Insya Allah. Insya Allah. Malah Tapi sekarang tantangan ini tadi- sebetulnya tantangan saat ini dari berapa belum tadi? Tunggu saya dulu, Bang belum Ato. belum Ada tantangan tadi, tidak jenuhkah di hanya di menjadi anggota Legislatif. Nenek dikit lah menjadi wakil. Bagus. Eksekutif. Sebenarnya kalau 01 gimana? sebetulnya ada ini statement yang saya mau buat. Iya. Sebetulnya DPRD itu sebagai tempat pengabdian juga adalah sekolah bagi partai politik sebelum mendudukkan anggotanya untuk maju dalam pilkada. Sebetulnya itu. Ya. Jadi kalau ditanya siapa yang cukup layak menjadi kepala daerah, sebetulnya adalah anggota DPRD. Dari Dewan dulu. Karena dari DPRD. Karena itu tadi sebagai sekolah partai politik, Partai politik. ya. Tadi ada selain tugas Memberi bekal untuk itu. memberi bekal. Untuk itu. Karena dari semua Ya. undang-undang buat perda, buat budgeting, pengawasan itu semua berasal dari DPRD yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Jadi semua yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah itu diproduksi di DPRD. Betul. Porsi Jadi sehingga Latihannya pengalamannya, dia itu. ya wawasannya tentang ilmu pemerintahan, ilmu pengelolaan keuangan itu sudah didapatkan Di sekolah itu tadi. di sekolah itu Ya, tadi. sekolah, Ya, sebetulnya gitu. politik Jadi untuk ya, perubahan. jadi Oke. jadi Oke. Luar biasa. nah, ya tentu tetap kita selaku ketua partai dan juga selaku ingin terus melakukan pengabdian, ya tentu juga kita berkeinginan ke depannya itu selalu ada peningkatan-peningkatan. Siap. Sebagai Artinya memang kalau Anda menginginkan Pak Rahmat ini menjadi Kalau- wakil atau menjadi Kenapa tidak? wali kota, silahkan Kenapa perbanyak tidak? suara di ya, Demokrat. kita terima kasih kepada seluruh insan mesra Ya. 102 yang telah memberi pertanyaan-pertanyaan juga membersamai Iya.
kami di acara ini, mudah-mudahan acara ini juga mendapat respon yang positif di masyarakat, juga anggota-anggota bakal calon atau caleg atau anglek tetap berani hadir ketika diajak berbicara di sini. Ini adalah juga sekolah kehidupan. Berani duduk, berani hadir. Berani duduk, berani hadir di sini. Di BH. Kenapa? Karena kita kan pobok-pobok sedikit lah pemikirannya. Jangan-jangan tidak ada modal langsung di situ. Gimana bisa mengubah keadaan? Sekurang-kurangnya modal bicara. Dan seorang Teruji. RSA Sudah sangat teruji. teruji, terutama di area leadership. Dan ini dia harus kita catat. Hampir ketika berbicara selalu dilandasi, didasari oleh regulasi yang Data. akurat, tidak asal asumsi, tidak asal persepsi. Terima kasih Bang Eto. Ya. RSA, jangan bosan-bosan. Itu Insya Allah selalu tidak. dipanggil di Radio Mesra IBH. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Rahmat Samsu Alam sudah hadir untuk hari ini, pagi ini di IBH, dan insya Allah Anda bisa simak kembali tayangan ini di 22 Oktober 2023 pagi jam 9 Ahad, dan kita menantikan nanti untuk tamu-tamu kita berikutnya di IBH, anggota legislatif atau calon anggota legislatif, untuk berbincang dengan kita. Terima kasih sekali lagi untuk segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti terus update informasi, berita, hiburan, live report, siaran langsung, dialog khusus, dan dialog tematik melalui fanpage Radio Mesra Kota Parepare, Facebook Mesradio, YouTube Radio Mesra, serta live streaming pada website kami www.radiomesra.com. Radio Mesra, mesranya musik dan informasi.